Sekarang kita lanjutkan bil barokah untuk lanjutan dari keterangan dalail dia ulami ya. Mari dia dalail Jumat wingi saiki kegawa sampai minggu nih. Dia dalail dia ulami disampaikan oleh Habib Umar bin Habib, wulidal habibu faqarra halan sajida lillahi man anshana wa barona. Ya, Rasulullah dilahirkan, Al Habib ya, sang kekasihnya Allah, maka langsung dalam keadaan bersujud. Kok iso? Lah itu memang kelebihan. Loh kan anak kecil baru lahir tulangnya masih, ya itu jangan dibandingkan kita dengan Kanjeng Nabi, beda. Nabi Isa bisa ngomong ketika baru lahir, ya toh? Kemudian ponak atau salah satu anak kecil yang ada di istana Nabi Yusuf itu juga menyaksikan bahwa Nabi Yusuf bukanlah orang yang melakukan satu pelanggaran dengan Siti Zulaikha. Anak masih umur 2 bulan, ya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW yang sejak lahir kharra sajidan, yang sujud, dalam keadaan sujud lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi saking saya nih itu sampai kalau dipikir itu seperti tidak masuk akal. Kenapa? Karena lahir langsung sujud. Itu Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah kalau kita ini nangis mungkin, ya lahir nangis. Semoga diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan, ya. Wa ri'ayatul maula tuhitu bi ahmadin, dan penjagaannya Allah itu senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dalam segala halnya. Senantiasa dilindungi oleh Allah. Fi kulli hinin, di setiap saat, batinan wa ayana, secara zahir atau secara batin. Itu penjagaannya Allah kepada Nabi Muhammad SAW sejak lahirnya. Qad arda'adhul ummu thumma thuwaibatun wa halimatun man su'duha qad bana. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah diberi ASI oleh siapa? Oleh ibunya dulu, kemudian oleh Thuwaibah, kemudian oleh Halimah. Dan Halimah ini yang paling lama, kurang lebih sekitar 5 tahun atau 4 tahun diberi ASI oleh Halimah. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir diberi ASI oleh ibunya, diberi ASI oleh Thuwaibah, diberi ASI oleh Halimah. Nah, sehingga waktu Nabi Muhammad SAW masih kecil itu diberi hak pemberi ASI itu kepada Siti Halimah yang aslinya orang dari kampung Sa'ad, ya, yang dari kampung Sa'ad. Turun rombongan dari kampung Sa'ad untuk mengambil bayi-bayi yang ada di Mekah, ya. Nah, ketika Thuwaibah datang kepada Abu Lahab untuk memberi kabar gembira tentang lahirnya sang ponaan yang bernama Nabi Muhammad SAW, Thuwaibah itu datang. Thuwaibah datang, kemudian Abu Lahab tanya, ada apa Thuwaibah? Ini budaknya. Katanya Thuwaibah, ada kabar gembira. Langsung, jadi apa begini? Ada kabar, ini kabar gembira, kabar buruk. Jangan mau yang mana dulu? Bukan kayak begitu, langsung. Ada kabar gembira Tuhan. Ada apa? Kisana. Dikatakan bahwa ponaan jenengan sudah lahir. Ponaanku, ya. Anaknya Abdillah, nggih, lahir, ya. Laki-laki atau perempuan? Karena waktu itu kan jahiliyah. Kalau yang lahir perempuan itu mereka susah. Susahnya karena mereka takutnya kalau besar akan berzina, sehingga malu orang tuanya. Nah, makanya mereka kalau lahir perempuan dikubur, rata-rata begitu. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Nanti anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya oleh Allah, salah apa dulu kamu kok dikubur? Bi ayyi dzanbin qutilat, salah apa kamu? Maksudnya apa? Itu akan diurus oleh Allah. Anak-anak bayi yang baru lahir langsung dikubur
Karena orang tuanya takut kalau besar anak ini akan berzina atau melakukan satu perbuatan aib yang malu untuk orang tuanya, bukan karena takut miskin. Bukan karena takut miskin. Lah, begitu disampaikan oleh Thuwaibah yang lahir laki-laki, Abu Lahab senang. Ya, qad basyarat Thuwaibatun sayyidaha. Jadi Thuwaibah ini sebagai fa'il, ya, basyarat memberi kabar gembira kepada sayyidaha. Maf'ulnya siapa? Abu Lahab. Tuannya. Abu Lahab bin a'taqoha farhana. Saking senangnya mendapat kabar gembira, Abu Lahab itu mencari sesuatu untuk memberi hadiah. Memang sebaiknya begitu, bukan sunahnya Abu Lahab, tapi ini sunahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang datang bawa kabar gembira, sebaiknya diberi sesuatu yang membahagiakan juga. Begitu. Datang, mas, misalnya Paidi ngelamar putri. Lah, berangkat Pak D-nya, datang Pak D-nya, diterima Pak Idi seneng, ojo matur suwun akeh ceritane. Mbuki ana gedang ta, Pak Li gimang. Ya dikasih hadiah. Orang datang bawa kabar gembira itu sebaiknya diberi satu hadiah, asal jangan bohong. Iki enak iki. Besok Pak ada kabar gembira lagi. Iya, sampai kabar gembira saya kabar senep ya. Kalau terus-terusan kan begitu. Tapi sebaiknya memang begitu. Abu Lahab mau nyari hadiah, tidak nemu. Oh, hadiah paling enak. Thuwaibah, sini kamu. Siap, Tuan. Kisana, mulai sekarang kamu saya bebaskan dari perbudakan. Senang Thuwaibah. Maka Abu Lahab ini apa? Selamatan. Walaupun dia tidak tahu bahwa yang lahir ini akan jadi musuhnya nanti kalau besar. Kalau dia tahu, mungkin akan dibunuh Nabi Muhammad itu. Buktinya begitu Rasulullah mengatakan setelah usia 43 tahun, ketika dikatakan oleh Allah, fasda bima tu'mar, sampaikan sekarang yang diperintah padamu, disampaikan oleh Rasulullah di Mekah, dipanggil orang Quraisy, ya wasobaha, wong Quraisy, datang semua orang Quraisy. Rasulullah mengatakan, kalau saya mengatakan di balik gunung itu ada pasukan yang mau nyerang Mekah, kira-kira kalian percaya apa enggak? Katanya orang Mekah, enggak, jenengan itu seumur hidup tidak pernah bohong Nabi Muhammad. Abu Lahab maju, ada apa Rasulullah? Ya, ada apa Nabi Muhammad ponakanku? Ada apa? Ya wis, kalau sampean semua percaya dengan saya, maka saya mau ngomong, dengarkan. Nggih, napa. Kita akan siap membantumu karena semua cinta kepada Rasul. Tidak tahu kalau ini sudah jadi nabi. 3 tahun pertama itu tidak ada yang tahu, kecuali mereka yang ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan, oke, kalau sampean memang percaya sama saya, ketahuilah bahwa saya adalah utusan Allah, Tuhan seru sekalian alam, bukan berhala. Ayo, tinggalan berhala, nyembah kepada Allah. Saya mengingatkan kepada kalian azab yang pedih nanti di akhirat. Yang pertama maju itu Abu Lahab. Maju sambil narik bajunya Rasulullah, ditarik begini sambil mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Celaka kamu. Ponakane, Pak. Alihada jama'atana, kamu ngumpulin kita buat ngomong bahwa kita itu salah menyembah Tuhan. Allah gak terima, turun tabbat yada abi lahabi watab. Yang celaka, yang cilokok, yang akan binasa itu bukan Rasul tapi Abu Lahab. Turun ayat Abu Lahab tentang kebinasaannya Abu Lahab. Begitu tahu Nabi Muhammad nyampaikan, yang pertama dilakukan Abu Lahab apa? Narik bajunya Nabi Muhammad, menghina kepada Nabi Muhammad, musuh Rasulullah. Langsung di hari pertama ketika Rasulullah menyampaikan tentang kerasulannya. Coba dulu lahir Nabi Muhammad itu, si Abu Lahab sudah tahu kalau ini mau jadi Nabi, bukan ditarik bajunya, ditekek, Pak. Jelas saya. Dibunuh Nabi Muhammad itu, pasti sudah. Abu Lahab itu ganteng orangnya, tapi gak sembahyang. Ya. Abu Lahab ganteng, orang gede, pasti dibunuh Nabi Muhammad itu. Tapi dia tidak tahu kalau ini mau jadi Nabi. Dia cuma seneng karena ini ponakanku, karena fisiknya, bukan karena batinnya, bukan karena risalah yang dibawa, bukan karena mukjizatnya, bukan karena kepingin mimpi beliau, bukan. Cintanya kepada Nabi Muhammad karena ini ponakanku lanang, ngono lho, Pak. Jelas nih. Ini jelas napa mboten? Kula niki wis banter ngeten emosi ngono. Paham ya? Loh, sing kaya ngoten niku lho. Abu Lahab sing bejat, astagfirullah. Sing benci Nabi Muhammad luar biasa.
ngusir Nabi Muhammad SAW, termasuk yang berencana membunuh kepada Nabi Muhammad. Tapi pernah senang satu kali waktu Nabi Muhammad lahir dan selamatan dia membebaskan budak, dan membebaskan budak itu mahal Pak, iso 500 juta. Kita mungkin yang punya duit tidak kok bermaulutan 500 juta. Ini dia nyelam, bebas budak, wis kamu bebas, you are free now, ya sudah bebas kamu, gratis kamu sudah, ya sudah bebas. Maka apa? Lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil mustafa wa badal hadithi atana. Allah tidak lupa itu dengan senangnya Abu Lahab dulu, pernah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Allah tidak lupa, walaupun senangnya sekali, dan senangnya bukan karena ini Nabi, tapi karena apa? Ponaan. Jelas nih. Kalau jenengan cinta sama Nabi bukan karena Nabi ponaan jenengan, bukan. Jenengan cinta kepada Rasul karena Nabi Muhammad adalah utusane Allah. Derajatnya luar biasa. Alhamdulillah. Antum cinta kepada Nabi bukan seperti cintanya Abu Lahab. Cinta jenengan ke Rasul, jenengan tahu Nabi Muhammad ini Nabi saya, Nabi Muhammad ini pembawa risalah dari Allah. Al-Quran itu dibawa dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, punya mukjizat. Nabi Muhammad orangnya begini. Itu kita percaya Nabi Muhammad itu yang sudah jadi Nabi, bukan seperti Abu Lahab yang cinta karena dia Ini sudah saya ulang 18 kali Pak ya. Jadi kalau ada ayam di sini insya Allah paham. Ayam itu paham, apalagi jenengan lebih paham lagi insya Allah begitu. Nah, saking pernah senangnya kepada lahirnya Nabi, maka Abu Lahab itu tidak dilupakan oleh Allah. Padahal dia benci sama Nabi Muhammad luar biasa, dan sudah pasti nerokone itu sudah pasti. Tapi Allah masih memberikan dispensasi, ya tahu dispensasi? Biasanya kalau mau menanak nasi itu kan ada dispensasi. Dispenser ya. Annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatin biman wafana. Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin memberi kepada Abu Lahab dispensasi. Untuk apa? Mencucup atau dia bisa minum dari jempolnya. Di hadis riwayat Muslim disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau tidur di malam hari. Ini Sahih Muslim loh. Sahih Muslim. Tidur di malam hari, mimpi pamannya, paman balik, ya apa kabar? Waduh loro kabeh aku, begitu ya. Sakit semua, saya di neraka saya, jarinya Abu Lahab. Tapi saya punya dispensasi. Apa itu? Setiap Senin saya bisa minum dari jempol saya. Kalau saya sedot, keluar air yang jernih, seger luar biasa. Jadi badan saya tuh enak kalau hari Senin tok. Kenapa? Karena dulu saya pernah senang dengan lahirnya ponaanku, sing jenenge Muhammad sallallahu alaihi. Padahal bukan senang ke nabinya loh, senang namponane Pak. Itu aja sudah diberi keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, hadzam al kufri. Ini Allah ngeringankan kepada si kafir. Yang kafir aja masih diberi keringanan sama Allah. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Kira-kira ya apa pemberian Allah nanti di hari kiamat kepada orang yang hatinya penuh dengan iman, percaya kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad, ngelakoni perintah ngedohi larangan. Kira-kira dikei apa jenengan oleh Allah? Insyaallah dikei surga kabeh. Lak jelas pola niki ya. Kula jelas deh. Kula dhewe sing ngomong jelas, Pak. Kula paham omongan kula dhewe. Insyaallah jenengan paham nggih. Jadi nah wong kafir niku lho, sing musuh, tau seneng sepisan, tak kei dispensasi. Manjenengan iki insyaallah kabeh insyaallah dikei selamat. Pokoknya dilakoni perintah Nabi, didoi larangan, insyaallah semua termasuk min ahlil jannah. Barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya